Selanjutnya adalah kita mulai bisa mengimplementasikan yang namanya controller. Konsepnya adalah controller class itu merupakan sebuah kelas yang fungsinya membagi tugas dan mengambil data dan menentukan view yang sedang diakses oleh user. Yang kita lakukan barusan hanyalah membuat aplikasi dan setting router. Oke, proses kerjanya seperti ini. Jadi kita akan buat satu file baru controller dan kita akan pindahkan atau kita akan mirror ya fungsi dari render view ini ke dalam controller sehingga yang menentukan mau pilih render layoutnya yang mana, render konten yang mana, mau masukin variabel apa ke dalam itu adalah controller bukan routernya langsung. Jadi kita copy dulu aja render view ini. Kita akan punya function render view di sini. Sorry, yang akan kita copy fungsinya bukan nama function. Jadi kita bisa mengimplementasikan seperti ini. Yang tadi biasa kita akan tulis file view name-nya langsung di sini. Sekarang kita akan memanggil sebuah class controller. Dalam hal ini adalah ada di dalam, saya buat dulu namespace-nya. Kita samakan dengan yang lain ya, jadi di app core. Oke, sehingga di depan kita bisa panggil app core controller merupakan sebuah kelas, dan karena saya pengen pakai fungsi callback caller function, saya masukin di sini nama function atau nama method dalam fungsi controllernya biar gampang, karena ini mau proses halaman admin, saya bikin nama metodenya adalah admin juga biar konsisten. Jadi di dalam controller ini kita akan bikin satu metode yang namanya adalah admin. Fungsi kerjanya adalah memanggil router method render view dan kita masukin variabelnya adalah admin. Jadi kurang lebih yang saya harapkan nanti dia akan mereturn router yang di dalam application. Fungsi render view dengan file name-nya adalah admin seperti itu. Nah, tapi di sini ada banyak komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah kita nggak class controller ini tidak mengenali apa variabel app ini. Kedua, router sudah kita set di dalam aplikasi ini sifatnya protected. Jadi kita nggak bisa akses dia di luar kelasnya dia sendiri. Jadi kita akan bikin beberapa metode pembantu supaya kita bisa langsung akses ke dalam fungsi render view-nya. First thing first, kita akan permisalkan lagi di dalam application, di dalam router ini, kita di sini ada proses run, di mana dia akan melihat semua callback yang dikirimkan dari sini. Ini kan sebelumnya kita callback. Sekarang callback kita, contoh-contoh admin ini akan berupa array. Array dengan dua variabel. Dengan variabel pertama adalah sebuah controller class, dan variabel kedua adalah sebuah string. Jadi set route ini di dalam aplikasi kita bisa membuat dia mix argumen, bisa string, bisa array. Caranya mudah, kita lepas aja persyaratan bahwa callback ini harus merupakan sebuah string. Oke, jadi callback aja ini mix variable. Lalu dalam router sendiri set route-nya juga perlu kita lepas persyaratan callback-nya merupakan sebuah string, sehingga di sini kita bisa saat run tadi kita sebelumnya kita udah pernah cek apakah dia false dan apakah dia string. Maka sekarang kita bisa bikin kalau misalkan dia array.
tampung dulu ya. Controller class-nya dia adalah callback yang indeks pertama yaitu 0, dan controller metodenya kita bisa sebut dia ada di variabel kedua, callback ke 1, jadi variabel kedua. Oke. Dari sini kita bisa, kalau tadi kita return render view, maka di sini kita return ada satu fungsi PHP, yaitu kita bisa bikin ini merupakan sebuah manggil method di dalam sebuah kelasnya controller class, apapun string yang kita kirimkan, yaitu adalah controller class ini. Namanya adalah call user function atau call user func, dan kita akan kirimkan callback-nya, kita kirimin karena ini merupakan sebuah array ya. Jadi dalam hal ini adalah karena controller ini berupa sebuah kelas, dia akan manggil method di dalam kelas ini. Dia akan nge-return, yang kita harapkan adalah dia mereturn ini. Nah, sekarang kita perlu perbaikin app router ini karena di dalam router saya tidak mengenal app. Jadi kita mesti karena controller sama application di satu folder, maka saya bisa langsung panggil kelasnya application seperti itu. Oke. Terus router juga ini protected, jadi di dalam application sama kayak run, saya akan bikin satu function namanya adalah render view, yang fungsinya cuman ngeparsing panggilannya aja ke dalam objek routernya itu sendiri. Jadi render view di sini ada variabel yang dikirim. Jadi saya sebutnya kalau di router adalah content file name. Ini saya copy aja, saya samain. Jadi yang akan dilakukan kalau di aplikasi manggil fungsi render view adalah si aplikasi ini manggil routernya dulu, baru menjalankan render view dengan mengirimkan juga si content file name. Jadi kita bisa langsung mengakses fungsi render view di dalam router dengan langsung akses application-nya aja seperti ini. Oke, ada beberapa hal lain sebenarnya yang harus diedit, tapi kita stop sampai sini dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk halaman yang normal, homepage, nggak masalah. Lalu untuk admin, expected error. Oke, kita baca dulu. Argumen count error, dia is array, expected satu argumen, 0 is given, ada di router baris ke-37. Kita lihat dulu. Router baris 37 ini, oke. Apa yang kita cek array? Yang kita cek adalah ada si callback-nya. Coba cek lagi. Oke. Sekarang call user func mesti sebuah callback yang valid. Ini terjadi karena kita ngebangun aplikasinya, kita ngebangun control class-nya tuh di sini. Ini kan kita nggak bikin new class dulu baru kita langsung lempar ke sini. Jadi kita harus bikin new class controller, harus create new object dulu di sini, di router ini. Kita akan bikin yang tadinya hanya properties, tapi kita bikin jadi objek. Caranya adalah callback yang ke 0 ini saya komen dulu. Saya coba replace dengan beneran objek apa yang dikirim dari controller class, itu controller class-nya tadi yang saya buat ya. Jadi callback yang 0 ini saya akan replace new controller, which is yang saya tulis di depan, new controller. Karena dia new class, maka harus ada seperti ini ya. Sedangkan metodenya di callback yang satu ini saya nggak ubah. Jadi saya hanya meredefine yang dikirim dari index ini adalah seperti ini, jadi beneran objek kelas.
Coba lagi. Oke, access to undeclared static property. Oke, application yang kita bangun di sini bukanlah static application, static variable. Jadi tidak bisa diakses kalau kita nggak create new object. Cara solvingnya adalah kita akan bikin sebuah variabel, namanya adalah $app ya. Kita selalu pakai $app dan dia merupakan sebuah static variable. Jadi public static application, dia sendiri ya, objek dia sendiri, dan kita akan panggil dia namanya adalah app. Jadi di sini saya bisa bilang bahwa this app atau pakai self, kita bisa pakai self. Jadi self app supaya bisa diakses dari semua PHP itu sama dengan dia sendiri, berarti this. Nah, seperti ini. Oke, kita coba teks lagi apa yang error kali ini. Oke, call protected method app crawler render view. Oke, kita coba lihat dia ada di aplikasi balik baris ke-29. Application baris ke-29. Render view ini protected ya. Tadi kita buatnya protected. Ini kita bikin jadi public aja supaya bisa diakses dari luar routernya sendiri. Coba tes lagi. Ya, oke. Jadi implementasi controller hasilnya sama sekarang, tapi kita mengimplementasikan controller. Jadi kalau kita punya banyak halaman, contoh misalkan ada halaman user atau ada halaman sales. Sekarang dengan kita punya controller, kita bisa seperti ini. Memang penulisannya jauh lebih ribet dibandingkan cuma gini doang. Tapi dari controller ini kita bisa masukin banyak hal nanti ke dalam render view-nya. Jadi kita bisa punya ada admin, ada user, nanti ada halaman sales, seperti itu. Dan di sini nanti kita bisa bikin di routernya simple, ini nggak berubah ya, tapi nanti kita bisa setting, bisa ngontrol kita mau pakai template yang mana. Misalkan kalau kita punya dua template, ada template default sama template untuk print out untuk cetakan, atau ada template untuk spesial halaman buat handphone, atau kita mau pakai CSS atau JavaScript tertentu. Nah, kita bisa kontrol dari controller ini. Idealnya juga adalah kita bisa kalau punya halaman yang banyak website kita bisa bagi controller ini ke dalam beberapa kelompok controller. Misalkan ada controller admin, di mana di halaman admin mungkin bisa setting, ada halaman untuk setting master harga, ada halaman untuk setting master produk, atau ada halaman untuk HR, setting data karyawan. Lalu ada halaman kumpulan tentang penjualan. Jadi nanti kita bisa punya halaman controller khusus untuk membuat data penjualan, mencetak invoice, untuk memberikan diskon dan macam-macam. Jadi controllernya nggak harus jadi satu, kita bisa pakai fitur PHP extend class. Jadi saya akan buat satu folder baru, controllers. Satu controller yang saya pengen buat adalah admin controller dengan kapital, admin controller. Ini saya copy dulu dari sini. .php ya, .php. Ini sebagai use-nya karena saya mau extend dari controller, dan namespace-nya si controller ini sendiri adalah app controllers karena saya ngikutin foldersnya. Controllers di admin controller extend dari controller.
Jadi ada halaman admin, ada halaman user, sales, mungkin nanti ada di controller sales. Jadi ini saya hapus dulu yang dari index. Otomatis sekarang yang akan kita gunakan bukan core controller, tapi controllers admin controller. Seperti itu. Lalu ada function yang saya pengen buat di dalam parent controllernya ini. Ini sekarang udah nggak ada ya, karena ini sebenarnya adalah child metodenya. Saya seneng nulisnya itu nggak panjang lebar seperti ini, tapi langsung return this pakai function yang sama, render view. Jadi supaya ini bisa dipakai di banyak controllers, metode ini harus saya buat di parentnya, di controller parentnya. Jadi di sini saya akan bangun sebuah protected, boleh sepertinya, karena kita akan manggil ini dari classnya dia sendiri. Protected function render view, sama kayak yang di app, ini sifatnya hanya memparsing ke app nanti memparsing ke router dan seterusnya. Jadi ini ada string lagi, tadi kita sebut namanya adalah variabelnya content file name. Oke, cara kerjanya sesimpel function ini, kita lempar copy di sini dan adminnya ngikutin apa yang diparsing dari sini, render view. Oke, jadi otomatis yang bawah ini juga nulisnya sesimpel render view user, selesai. Oke, kita coba tes apakah ada yang crash. Oke, not found di controller router 42. Oh, admin controller ya, bukan controllers. Admin controller, errornya dia nyari admin controller, sedangkan kita filenya adalah admin controllers, jadi mungkin itu errornya di situ. Oke, admin page masih jalan, home page masih jalan, tapi sekarang kita punya parent controller dan child controller per kelompok halaman. Hal lain yang saya ingin lakukan adalah saya pengen bisa ngirim data di sini. Array, misalkan variabel, di mana variabel itu misalkan vars page title atau konten deh, user login name misalkan. Saat nanti kita udah masuk ke kelas authentication, bahwa dia username-nya adalah Indoweb class. Jadi setiap orang loginnya kan beda-beda ya. Jadi variabel ini dikirim ke render view sehingga di halaman admin nanti di sini saya bisa segampang manggil untuk echo user login name seperti itu. Oke, jadi render view ini bisa ada parameternya atau benar-benar cuman nge-create render view sesuai dengan kita punya view filenya seperti apa. Caranya adalah render view yang di class controller ini berarti sekarang punya opsional untuk terima kumpulan data array, variabel vars. Oke, jadi variabel ini akan kita parsing ke render view yang di router. Ini boleh kosong ya, jadi kita kasih default value-nya kalau tidak di generate atau tidak diberikan adalah array kosong. Dan di render view ini application manggil sebenarnya render view yang di router, jadi ini juga kita array variable vars. Nah, di sini saya nggak perlu kasih default kosong karena di sini udah ada default kosongnya. Jadi di sini bisa langsung array var
lalu kita kirim lagi array var-nya ke dalam fungsi render view yang di router. Jadi kita sekarang balik ke router, di mana render view kita sekarang di sini kita mesti definisikan ada yang namanya vars. Nah, di vars ini kita ada yang namanya get content. Kita bisa lempar ini ke dalam kontennya karena kita pengen variabel ini ada di, kok ini kan konten ya, admin, default, home, ini kan konten. Jadi ini kita lempar ke dalam sini, sehingga render konten akan punya variabel kedua argumennya, dan yang tadi kita biasa cuman ob start ini sekarang kita render kontennya itu akan kita akan looping ulang, looping variabel ini adanya apa aja sebelum kita ob start. Jadi kita akan for each dari si vars ini, kita pengennya kan penulisannya ada key-nya ya. Jadi ada key-nya, ada value-nya. Jadi ini array dengan associative array. Berarti kita vars-nya for each, kita looping ya, as ada key-nya dan ada value-nya. Dan kita akan membangun variabel berdasarkan nama ini, berdasarkan user login. Jadi kita bisa panggil $user login. Jadi kita perlu create $something. Somethingnya ini tergantung dari key-nya yang kita setting di controller ini. Jadi saya akan membangun sebuah variabel $, tapi dari key-nya ini. Nah, jadi $key. Jadi kalau key-nya ini adalah dalam hal ini user login, maka dia akan buat variabel namanya $user login. Oke, jadi key $key ini sama dengan value-nya. Dalam hal ini berarti kita ngirimin $user login adalah in the web class. Oke, ini kita looping, kita ob start karena kita include di sini. Berarti sekarang variabel ini available di dalam konten ini, yaitu adalah kita lagi manggil admin, view file name-nya kan, admin. Jadi ini bisa kita ambil dengan cara seperti ini. Kita coba tes dulu ya. Kita coba save, ini kita save, echo halaman admin page. Nah, seperti itu. Kita bisa ambil in the web class dengan variabel yang namanya user login, karena kita baru aja mendefinisikan user. Jadi kita bisa punya banyak variabel di sini. Jadi kita sekarang punya variabel dinamik yang bisa kita lempar dari controller. Oke. Oke, ini sudah oke. Render view yang versi controllernya tidak perlu didefinisikan ya. Jadi kalau nggak harus, kita bisa lempar kosong aja seperti ini. User gitu, nggak ada apa-apanya. Karena dia akan otomatis membuat defaultnya adalah array kosong. Jadi, sehingga masuk array kosong ini di render di router, ya ini nggak jalan karena arraynya kosong. Hal yang sama bisa saya gunakan untuk set title dan ngeload link JavaScript atau CSS tertentu. Tapi bedanya kita sekarang perlu memparsing vars ini juga saat kita ngerender layout. Karena ingat header kita di head HTML kita head itu ada di render layout ya. Konten itu ada di dalam body. Kita pengennya set title, include JS, include CSS file itu ada di head. Jadi contoh di sini admin controller, kita sekali lagi kita coba tes variabel untuk title page, saya sebut seperti itu, halaman admin. Maka kita bisa lempar ini ke variabel, tapi di router saat kita ngerender layout kita juga masukkan ini, sehingga kita akan copy juga cara yang sama saat ngerender layout, sehingga di halaman default kita, layout default, ini kita layout default,
kita bisa ambil sekarang title-nya di sini. Oke, di sini kita bisa echo title page tadi ya, saya kasih namanya title page ya. Seperti itu. Kita coba tes. Undefined variable router ke 70. Kita coba cek dulu. Router baris ke 70. Oh ya, render layout. Di sini ada dua variabel, tapi sewaktu di functionnya sendiri saya ada definisi, saya kurang masukin ini. Jadi dia tidak mengenali apa yang dimaksud dengan vars. Sekali lagi, oke, user loginnya sudah saya hapus tadi, jadi kita hapus aja halaman ini. Oke, jadi sekarang kita punya halaman admin di atas ini yang tadinya biasa aja, localhost, sekarang jadi halaman admin. Tergantung dari controller kita mau set title-nya apa. Namun di halaman user atau di halaman home contohnya, kita nggak punya, mana halaman home ini ya, kita nggak punya page title di sini. Jadi kalau kita pakai template yang sama, dia akan error. So what should we do? Render view yang oke, kita benerin dulu beberapa function ya. Di router render view baris ke 35, render view yang 35 ada di atas. Kita masih pakai function yang sama. Kita masukin aja parameter kosong dulu sementara, karena render view ini expected ada array-nya, atau bisa juga ini kita bikin ada default-nya juga adalah array kosong. Di sini kita lihat title kita ngaco nih, karena default layout kita memaksa untuk expected title page, ada variable title page di sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah saat kita ngerender layout title page ini, kita bisa misalkan echo title page ada nggak isinya. Kalau nggak ada, kita akan echo dia aplikasi kita RC seperti itu. Jadi title page boleh kosong karena nggak ada variabelnya. Kita coba tes seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke admin di mana kita define page title-nya apa, dia akan ngikutin variabel kita. Tapi kalau kita nggak define, dia akan balik ke default-nya adalah title-nya RC. Selanjutnya kita akan menggunakan path ini kalau seandainya kita mau mengirimkan sebagai sebuah parameter. Jadi misalkan kalau nanti kita ada link di mana untuk melihat data user, mungkin kita akan masukkan data seperti ini, di mana user ID adalah 20 gitu misalkan. Jadi dia akan spesifik akan mencari data user yang ID 20. Kita tadi sudah buat server untuk get path, di mana di sini kita memfilter yang sebelum tanda tanya. Oke. Nah, kali ini kita butuh setelah tanda tanyanya. Jadi kita coba di halaman admin aja ya, karena kita sudah buatnya di halaman admin dari tadi kita contohnya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah sekarang untuk mengambil path sebelum tanda tanyanya, kita bisa expand, bisa kita ekspansi mungkin seperti ini. Yang kita cari masih tanda tanya, tapi kita akan coba kalau dia ada index location-nya, oke, berarti ini ada tanda tanyanya, berarti di sini kita bisa expect mau ngambil variabel-variabel setelah tanda tanya. Nah, berarti path-nya paling terakhir sebelum kita substring path-nya, kita bisa ambil yang path masih lengkapnya. Jadi di sini saya bikin variabel baru biar nggak ketukar-tukar. Full path kita adalah path yang aslinya ini, dimana berarti full path ini adalah yang ada tanda tanya dan variabel-variabelnya.
Kalau kita punya dua variabel, kita bisa menuliskannya pakai tanda dan. Contoh ID 20 dan token misalkan tes seperti itu. Jadi kita akan ambil ini semua, lalu kita akan breakdown per variabel. Jadi ini sebagai variabel pertama, ini sebagai variabel kedua, berarti delimiternya adalah dan. Lalu setiap dari variabel ini kita akan ambil key, ID, dan value 20, delimiternya adalah sama dengan. Jadi kita akan pakai fungsi explode 2 kali. Oke, full path-nya berarti ekspektasinya ini saya copy paste aja biar kebayang. Ekspektasinya full path ini adalah seperti ini. Jadi kita akan buat variabel banyaknya dulu. Vars itu adalah explode. Jadi di sini kita akan explode berdasarkan tanda dan kita akan yang akan kita ekspor adalah full path. Oh sorry, full path berarti kita masih bawa ini ya. Jadi kita hanya mau ambil yang belakangnya aja. Berarti kita bisa bilang juga kalau path adalah yang depan, maka kita bisa ambil yang belakangnya dengan cara full var path-nya adalah substring path yang full path-nya tadi ya, yang udah lengkap dengan semuanya itu, bukan mulai dari 0 sekarang. Kita mulainya dari index location sampai habis. Oke. Kita coba tes dulu hasilnya seperti apa. Kita coba vardam aja. Terus die. Kalau misalkan kita ada linknya, ada ininya. Oke. Seperti ini. Oke. Ada tanda tanyanya masih ngikut ya. Berarti kita mesti +1 dulu. Baru ambil sisanya ke belakang sampai habis. Oke. Jadi ini adalah saya simpan di variabel namanya variable path. Ya, karena ini path tapi isinya variabel bukan path depannya ini. Oke. Dari sini, dari data ini kita bisa pecah berdasarkan dan. Jadi kita punya associative array variable, ada key ID value 20 dan key token value-nya adalah test. Di sini vars-nya kita for each karena variabelnya bisa banyak ya. Jadi kalau misalkan di sini ada dan lagi variabel ketiga misalkan adalah test 2, maka sorry saya udah buang tadi. Maka full var-nya udah saya ganti namanya, maka ada 1, 2, 3 dan 3 harus kita pecah dengan sama dengan. Jadi kita akan looping var ini for each vars dan kita expect dia ada key dan value-nya. Sama kayak yang tadi, kita akan bikin variabel dengan nama key. Jadi kita akan simpan ke dalam satu variabel yang sifatnya global. Di sini berarti saya perlu buat sebuah variabel get vars ya, array di bentuknya. Oke, defaultnya adalah kosong. Oke. Maka untuk setiap dari variabel ini saya akan bikin this get vars seperti ini. Key-nya adalah dia sendiri dan value-nya adalah dia, value-nya dia sendiri.
eh oh, var-nya berarti satu var tuh satu gini ya. Jadi kita mesti explode dulu dengan sama dengan for each vars. Jadi ini non associative array, berarti ada 3, nggak ada key-nya. Berarti kita bisa gini aja, as var. Maka untuk setiap var ini kita akan coba explode lagi jadi associative array. Jadi key and value pair adalah explode var. Kita explode pakai tanda sama dengan yang diexplode adalah var. Jadi sekarang kita punya array key dan pair. Oke. Key-nya adalah yang ke 0 dan value-nya adalah yang ke 1. Ya, ini yang ke 0 dan ini yang 1. Ini yang ke 0, ini yang ke 1. Ini yang ke 0 dan ini yang ke 1. Oke. Atau kalau misalkan bingung, kita bisa bilang kita bikin variabel dulu di sini. Key-nya adalah value pair yang ke 0 dan value-nya adalah yang pertama. Jadi di sini adalah key dan yang di sini adalah value. Oke. Dan ini sifatnya adalah protected. Jadi untuk mengambil data get var ini kita perlu bikinin fungsi untuk get. Di sini katakan public get. Nah, di sini agak rancu nih kalau kita bikin nama variabel get, yang kita masuk get di sini bukan ngambil, tapi get itu adalah URL di sini ya, variabel yang kita lempar di URL ini. Kalau di PHP manggilnya get, kalau bukan di sini pakai form, pakainya post. Jadi kita bisa sebutnya ini bukan get var biar nggak bingung, tapi path var, karena variabel yang kita dapat dari path. Jadi path var kita ganti namanya biar nggak bingung sekarang. Get var tadi kita tulis di sini, maka kita bisa bikin function namanya get path var. S pakai S karena dia multiple. Yang terjadi adalah kita return semua ini. Oke. Jadi kita return bersama dengan Kiki. Oke, sorry, ini harusnya ada function dulu. Oke. Nah, tapi kalau seandainya kita perlu, kita bisa aja spesifik mau ngambil dari total variabel ini, kita mau spesifik mau ngambil yang token aja. Maka di sini kita bisa kasih argumen opsional string key. Kita mau cari key yang mana, dan ini opsional, berarti ini boleh null. Oke. String key null kalau misalkan if iset, maka ini ya di set, jadi nggak null. Maka yang kita return adalah variabel ke key. Seperti itu. Kalau enggak berarti dia return semua. Oke, sebelum kita coba explore, kita masukin lagi ke dalam router, kita coba tes ada yang error atau tidak. Diadamnya kita hapus dulu. Oke. Undefined variable full path di baris 25, ada yang belum saya rename. Full path harusnya adalah var path. Oke, kita coba sekali lagi. Admin page. Kalau ini kita tetap masuk ke home page, nggak ada error. Kita balik lagi. Sekarang bagaimana ngambil variabel ini yang udah kita masukin sebagai key dan value pair associative array ke dalam si routernya dan controller saat dia ngerender view dan ngerender layout. Sama kayak ini, kita akan coba breakdown variabelnya, tapi sebelumnya kita sudah buat bahwa di dalam router ini kita meng-create satu objek server di sini. Dan ini adalah server yang sama dengan server kita waktu kita ngambil getPath ini. Jadi tentunya kalau kita bisa
mengambil path di sini, kita juga bisa ngambil get var-nya, get path var-nya. Oke, jadi kita bisa ngambil function ini. Dengan begitu di controller, di router ini saat kita mau nge-render konten, selain variabel ini sebagai pertimbangan, kita juga akan nge-for each variabel dari this server get path vars. Dan kita akan buat ini sebagai value dan key pair. Jadi ada key-nya dan ada value-nya. Oke. Ya, di sini ya, path-nya bentuknya ini ada key-nya tergantung dari tulisan di sini dan value-nya yang ini. Oke, dan kita akan coba menggabungkan variabel ini dengan variabel di sini. Untuk sementara kita akan coba buatnya seperti ini aja. Nanti saya akan coba clean up supaya just in case kalau terjadi bentrok nama variabel. Oke, di halaman admin ya, berarti di sini expected-nya adalah kita coba dua-duanya ya. Di halaman admin kita coba lagi ada title page, bisa diakses dari halaman title halaman layout di sini. Lalu untuk kontennya saya expect kita punya oke, kita coba tes, dapat ya. Jadi kita bisa kirim data dari sini maupun kita kirim langsung dari controllernya seperti ini untuk bisa dipakai di dalam view-nya. Next, kita akan buat juga di mana admin controller bisa mengontrol kita mau pakai file JS atau file CSS spesifik yang mana untuk halaman admin ini. Jadi kita bisa bikin function mungkin di dalam controllernya untuk set dan untuk get JS file yang sudah disetting dari admin. Ekspektasinya seperti ini. Jadi saat halaman admin dijalankan atau dipanggil, saya expect-nya adalah bisa setting file JS spesifik this.setJS file. Terus saya masukin nama filenya. Seperti ini saya masukin nama file view-nya. Di sini saya cuma masukin nama file JS-nya. Supaya membuat konsisten, nama file JS-nya juga saya buat admin.js. Jadi cukup admin aja. Dan kalaupun ada CSS-nya pun saya set CSS file seperti ini. Berarti ini karena akan bisa kita pakai di controllernya admin, controller yang lain-lain juga. Saya akan buat function ini ada di dalam controller parent-nya. Dimana di sini saya punya function yang sama persis tulisannya. Oke. Dan di sini expected-nya adalah sebuah string dengan nama filenya misalkan saya sebut namanya adalah source file name, dan saya copy juga untuk yang CSS. Untuk bisa punya file ini kita mesti punya standarisasi dulu file-file CSS dan JS kita mau taruh di mana. Biasanya sih saya taruh di folder source ini atau ada di beberapa framework tulisannya resources. Jadi saya pakai yang existing aja di source ini. Saya punya dua kelompok folder, satu adalah JavaScript dan satu lagi adalah CSS. Oke. Di CSS berarti saya punya satu file baru namanya admin.css. Dan di JS saya punya satu file baru yang namanya adalah admin.js. Oke, ini saya kesampingkan dulu karena bagian dari view. So, apapun yang kita tulis di sini, expected-nya adalah dia PHP mencari file di sini.
di source CSS dan source JS ini. Ini saya huruf kapital kecil aja, kapitalis ubah huruf kecil aja biar camel case. Kita mulai dengan kita require aja. Oke, require apapun yang kita ambil dari source file ini, kita require karena dia ada di controller, maka kita pakai magic string dir mundur 1 2 ya, mundur 2 harus ya, karena mundur 1 soalnya kita ada di halaman sini kan, admin controller ini ya. Satu file kita mundur 1 folder dulu, baru kita ke folder source, baru kita ke folder JS dan cari file JS-nya. .js. Begitu juga dengan yang CSS. Bedanya adalah kita nggak require di dalam controllernya ya. Jadi kita akan tampung ini ke dalam satu file dulu, ke dalam satu variabel dulu, karena bisa aja saya mungkin butuh ada 2 file JS mungkin. Set admin dan set admin additional, misalkan ada 2 file JS yang perlu saya masukin, karena mungkin file JS terlalu besar, jadi saya bikin 2 file yang terpisah. Jadi saya perlu nyimpen dulu kumpulannya. Jadi di controller ini kita punya protected variable array karena kumpulan. Kita bisa bilang ini adalah JS file name ya, JS file names. Oke. Dan kita punya CSS file name. Jadi daripada kita, seperti yang saya bilang, kita nggak require di sini, jadi kita simpan aja this JS file names, kita masukin apapun filenya. Oke, begitu juga dengan CSS-nya, CSS file names, kita masukin filenya. Terus kita perlu ngerendernya di router, ya. Kita perlu ngerendernya di sini. Jadi di router ini butuh bisa ngambil controller di sini. Jadi kalau di sini kita bikin function set, kita bikin function lagi yang sifatnya adalah get, supaya kita bisa ngambil variabel ini, karena saya buatnya adalah protected function get JS file. Kali ini adalah ruler, jadi seperti ini aja, dan get CSS files. Kita akan mereturn data ini. Jadi kalau nggak di setting ini bakal error, karena kita akan nge-return null. Ini belum diinisialisasi ya, baru ini belum diisi datanya. Jadi kita perlu bikin default value-nya kosong. Oke. Atau kita bisa buatnya seperti ini. Return JS ada nggak? Kalau nggak ada, return array kosong. Seperti itu. Dan get.js ini kita bisa panggil di dalam router saat kita mau ngerender JS-nya. Jadi di layout kita taruh dulu tempat untuk meletakkan CSS dan JS kita. Untuk CSS biasanya ditaruh di sini. Saya sebut ini adalah dynamic JS. Dan CSS-nya mungkin setelahnya, dynamic CSS. Atau ngikutin yang tren sekarang, biasa dynamic JS ditaruh di belakang, di bawah. Jadi
saya taruh di sini aja. Oke, setelah body. Oke, seperti ini. Jadi semua file CSS akan kita letakkan di sini dan semua file JS akan kita letakkan di sini. Tentunya ini sifatnya require ya. Jadi kayak kita bukan require, jadi kayak link JS seperti ini atau link CSS seperti di atas ini yang Bootstrap punya. Nih. Ya, jadi cuman link doang. Berarti router kita somehow dari file JS doang harus bisa ngegenerate link seperti ini dengan linknya itu ke folder source CSS dan for source JS kita. Jadi kita buatnya adalah rendernya di sini ya nanti. Tapi kita perlu ngambil dulu tadi di controller kita udah punya function get.js files sama get.css files. Tapi permasalahannya sekarang router kita nggak punya controller. Kita sempat bikin controller di sini tapi kita nggak save sebagai controller objek yang bisa dipakai di luar function run. Jadi kita bisa akalin itu dengan kita coba bikin controller di sini. Misalkan saya use app controller, app core controller. Oh, nggak usah ya, karena kita di satu folder controller dengan ini. Jadi kita buat protected controller. Nama variabelnya adalah controller. Lalu sebelum kita lempar balik ke callback-nya yang ke 0, kita simpan dulu sementara di sini. Controller adalah new controller, baru controllernya kita balikin lagi ke dia sendiri. Jadi sekarang kita punya variabel global di dalam kelas this controller yang harusnya nyimpen controller apa yang kita setting di depan ini. Jadi logikanya kita akan punya juga di controller ini function untuk get CSS file dan get CSS file, CSS dan JS yang udah kita setting di depan sini. Kita coba tes dulu ya. Tadi ada di router. Oke. Jadi kita di get render layout ini mungkin kita bisa seperti ini. Panggil function dulu, kita buat satu function tersendiri untuk render JS atau generate JS link. Oke, sama generate CSS link. Kita bisa sebut di sini JS files harusnya adalah controller yang tadi kita udah buat. Itu ambil function nih get CSS filesnya. Oke, nah karena ini sifatnya protected nggak bisa. Jadi kita mesti bikin ini functionnya nama juga get ya. Jadi kita mesti buat functionnya adalah public karena pasti fungsinya untuk diakses dari luar. Kalau protected nggak usah karena yang ngeset adalah child class-nya dia sendiri. Jadi ini nggak apa-apa protected. Tapi kalau get-nya karena yang ngambil bukan di child class tapi di kelas yang berbeda, totally different di router, maka kita buat dia sebagai public function. Kita coba tes dulu aja. Vardam JS files. Tadi kita udah masukin 2 JS file. Terus supaya ini ke trigger, kita bisa saat render layout kita jalankan function this, sorry ini harusnya $sign this generate JS link. Terus kita die. Oke, di sini dapat string admin doang.
kita nggak dapat yang keduanya. Why is that? Padahal kita cari, oh sorry, CSS file kita ngambilnya JS link, kita ngambilnya CSS file ya. Jadi kita coba kalau JS file, kita coba tes lagi. Ya, harusnya keluar 2 kali ya. Yang satu yang di dalam controllernya, satu yang di router. Oke, admin dan admin additional. Oke, berarti ini berjalan dengan sukses. Nah, sekarang begitu kita udah dapat CSS filenya, kita mesti taruh script seperti ini, link HTML reference, bla 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 bla, HTTP reference, bla bla bla. Tapi sekarang linknya di source dan di dalam folder JS. Nanti filenya tergantung dari apa yang kita kirim. Dan itu akan kita taruh di sini. Jadi tulisannya bukan link tapi script. Ini kita copy aja dulu biar formatnya benar. Kita akan generate bikin variabel scriptnya dulu. Script sama dengan kosong, dan setiap JS file yang didapat, jadi for each JS files, ini non associative array, jadi nggak ada key-nya, jadi langsung JS file aja, JS file satuan. Maka script kita akan nambah pakai tambahan pakai penggabung titik, akan nambahin string seperti ini. Kita replace dulu kutip duanya. Oke, seperti ini. Dan kalau diperhatikan nanti for each ini S. Dan kalau kita perhatikan nanti halaman view kita ada di depan di sini ya. Jadi kita akan taruhnya, kita coba tes dulu, masukin linknya di mundur 1 karena kita ada di dalam public ya. Jadi kita mundur 1, terus ke folder source, terus ke folder JS, baru ke file name-nya jsfile.js. Integrity-nya kita nggak pakai karena ini bawaan dari Bootstrap. Cross origin oke, nggak masalah. Enggak sih, kata satu origin ini satu domain, jadi ini nggak perlu. Jadi ini langsung kita coba return aja. Return script. Jadi ini adalah link panjang. Dan ini saya akan tampung sebagai variabel namanya JSLink. Terus akan kita masukin ke layout di double curly braces yang dynamic.js. Jadi sebelum kita return hasil dari layout ini, kita akan replace dulu. Jadi sementara kita akan tampung dulu ini sebagai layout. Jadi semua ini jadi string. Kalau kita pakai obstruct di caching, layout adalah ob_getClean. Lalu kita replace dulu yang dynamic.js dengan JSLink-nya. Jadi kita yang akan kita layout yang baru, new layout, itu adalah string replace. Kita cari urutan argumennya adalah apa yang dicari, apa yang kita mau replace dengan apa, dan subjeknya tulisannya dari mana. Jadi kita replace, yang kita search adalah curly braces 2 kali, dynamic.js, tutup curly braces, diganti dengan ini, dan dari tulisan si layoutnya ini. Oke, so far kayaknya oke. Baru kita return semua, return layout, supaya bisa di replace kontennya di render.js, di render view yang di atas ini nih. Oke, kita coba tes. Dynamic CSS-nya masih ada, tapi kalau kita view page source, sekarang kita punya link ke JS admin.
Oke, page not found karena kita nyari di localhost. Oke, kita harusnya nyari di RC. Nah, harusnya di sini. Berarti kutip 2-nya boleh kita buang. Ya, harusnya langsung seperti ini. Kita coba tes lagi. Kita refresh. Oke, kalau kita link. Nah, untuk tes kita bisa bikin admin JS-nya, misalkan kita bisa coba console log dulu deh. Console.log, console log-nya misalkan JS loaded. Seperti itu. Kita back ke halaman depan. Oke, kalau kita buka F12, kita lihat konsol di sini. Ada yang error, token expired, admin additional JS. Kita nggak ada filenya, jadi kita buat dulu filenya di sini. Create new file, admin underscore additional.js. Yang ini JS load admin, yang ini additional loaded. Oke, kita coba tes lagi. Console additional loaded, yang adminnya nggak ke loaded justru. Oh, ini kayaknya caching browsernya aja nggak ke refresh. Coba kita Ctrl F. Nah, ini baru keluar. Kalau kita di sini F5 lagi, nah baru keluar JS loaded sama additionalnya juga loaded. Oke, kita bisa melakukan hal yang sama untuk CSS sekarang. Jadi kita punya function generate CSS link. Jadi CSS files, ngambil dari controller get CSS files. Script, oke lah kita pakai kata script nggak masalah, atau kita pakai link sekarang harusnya. Kalau CSS harusnya link. Sekarang formatnya adalah seperti ini. Oke, di sini berarti sama ngikutin yang kayak punya JavaScript. Di sini langsung aja kita masuk ke folder source.css, bukan dot ya, tapi slash. Terus ini CSS files, jadi CSS file. Terus ini pakai .css, kita return linknya. Jadi sekarang kita punya juga CSS link dengan JS link. Dan di layout ini kita replace lagi hasil dari layout yang udah JS-nya di replace. Kita replace lagi sekarang nyari yang CSS, replace dengan CSS link. Dan logikanya karena kita bikinnya CSS-nya di atas dan JS-nya di bawah, make sense kalau kita replace yang CSS link dulu baru yang JS. Oke, baru kita replace layoutnya. Untuk tes kita bisa masukin misalkan CSS, bodinya, background color. Oke, misalkan berwarna agak abu-abu, kita pakai C aja, C. Oke, agak abu-abu muda. Kita kontrol F5. Oke, berubah ya jadi abu-abu muda. Jadi dengan begini kita sudah bisa secara dynamic juga bikin controllernya kita secara dynamic bisa ngeset kita mau ngeload JavaScript dan CSS yang mana. Sekarang kita coba tes lagi kalau misalkan kita nggak set, harusnya dia nggak ada yang di looping, jadi harusnya replace dengan string kosong. Oke, JavaScript-nya juga nggak ada yang jalan ya. JS loaded-nya nggak ada. Sekarang kita coba tes balik ke halaman home, apakah error? Error. Controller must not be accessed before initialization. Ini terjadi di router baris ke 110. Oh, karena di home kita nggak pakai controller. Ya, home kita pakai yang fungsi ini nih, string. Nih, kita langsung string, kita nggak pakai controller. Jadi, kita akan siasatin dengan cara controller kita kan berarti belum di set nih. Kalau misalkan pakai string. Ya, jadi
saat ngerender ini kita bisa seperti ini. Mana tadi? CSS link kita akan ngecek controllernya ada nggak? Controller yang tadi kita dapat dari callback ada nggak? Apakah controllernya udah di set? Oke, pakai if aja deh. Kita pakai if is set, maka CSS kita bisa expect dia dapat dari controller. Kalau enggak, berarti CSS linknya punya nilai default adalah kosong. Begitu juga dengan JS linknya kita punya nilai defaultnya adalah kosong, jadi ke replace curly bracket dynamic dan dynamic JS sama dynamic CSS-nya. Dan ini juga kita tes apakah ada nggak controllernya. Kalau ada maka JS-nya akan harusnya 2 kali kurung. Baru ini ngambil dari sini. Nah, daripada kita if-nya 2 kali, kita bisa sederhanain ini jadi langsung proses 2 proses aja. Jadi kalau ada controllernya maka JS dan CSS-nya dua-duanya di generate dari controller. Kalau tidak maka dia akan kosong. Coba kita tes lagi. Oke, homepage kita berarti nggak ngeload JS dan nggak ngeload CSS. Benar-benar tergantung dari apa yang kita udah setting di default p.php di view-nya. Sedangkan kalau admin kita ngeload secara dynamic JS dan CSS-nya. Dalam hal ini tidak jalan karena kita lihat lagi. Ya, sudah kita hapus. Oke, kita aktifin lagi. Berarti harus ini jalan dengan sebelumnya sama ya. Jadi kalau ada pakai controller maka berjalan kita bisa setting CSS dan JS-nya, tapi kalau misalkan pakai string biasa dia akan default ngikutin yang aku sudah di define dari ini aja. Lalu nanti dynamic CSS dan dynamic JS-nya akan di replace dengan string kosong seperti ini.